Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bu Anita. Semoga kalian tidak bosan ya mendengar suara Bu Anita lagi. Oke, di video pembelajaran kali ini Bu Anita akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk di minggu depan. Materi bahasa Indonesia kali ini adalah tentang kata atau istilah khusus dan informasi dalam sebuah cerita. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Kita doanya dengan mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini ada 4 hal yang ingin Bu Anita jelaskan. Yang pertama, tentang kata atau istilah khusus. Pasti untuk anak kelas 3, apa ya Bu kata atau istilah khusus? Nah, nanti perhatikan baik-baik ya. Yang kedua, ada cerita atau artikel tentang cuaca pastinya, karena di tema 5 kalian akan belajar semua hal tentang cuaca. Yang ketiga, ada informasi dalam sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu kita punya banyak informasi atau sebuah cerita loh untuk menambah wawasan kalian. Yang keempat, ada artikel tentang cuaca juga yang pastinya. Nah, sebelum kita memasuki materi kata khusus, Bu Anita akan memperkenalkan beberapa simbol cuaca yang mungkin ada beberapa kalian sudah tahu. Nah, yuk kita berjawab sama-sama. Yang pertama, ada simbol matahari dengan cerahnya, dengan cahayanya. Berarti keadaan cuacanya seperti apa? Cerah. Yang kedua, ada matahari bersama dengan awan. Jadi, simbol cuacanya atau keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Yang ketiga, hanya ada awan aja nih. Nah, berarti cuacanya seperti apa? Ya, betul. Keadaan cuacanya adalah berawan. Nah, yang keempat, ada awan dengan rintik-rintik air hujan. Berarti cuacanya sedang apa ya? Ya, betul, sedang hujan. Nah, seperti sekarang ini nih, di bulan Januari ini, kita sedang mengalami cuacanya hujan terus nih. Jadi musimnya musim penghujan ya. Lebih seringnya hujan. Dan terakhir ada awan dengan rintik-rintik air hujan. Dan yang pasti nih, yang putih-putih kilat atau petir. Oke, next. Baru kita memasuki kata khusus. Apa sih Bu Anita kata khusus? Nah, perhatikan baik-baik ya. Kata khusus adalah istilah yang maknanya atau artinya berkaitan dengan tema. Tema dalam apa Bu Anita? Tema dalam sebuah cerita yang pastinya dan informasi. Oke? Nah, di sini Bu Anita ada satu teks cerita judulnya Cuaca Panas. Berarti nanti perintah soalnya adalah kalian mencari kata atau istilah khusus yang hubungannya dengan cuaca panas. Kira-kira apa aja yang hubungannya dengan cuaca panas? Nah, sebelum itu kita harus baca dulu teksnya. Bu Anita bacakan ya. Cuaca panas merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Cuaca panas biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba. Kenaikan suhu saat cuaca panas di Indonesia dapat mencapai kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius. Cuaca panas ditandai oleh menurunnya kelembaban udara. Ketika cuaca panas, langit tampak cerah dan sedikit berawan. Hal tersebut menyebabkan sinar matahari langsung masuk ke bumi tanpa halangan. Panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. Selain memberikan manfaat, cuaca panas juga biasanya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya dehidrasi dan kulit kering. Nah, next. Nah, di sini Bu Anita sudah menyediakan teks cerita tadi yang Bu Anita bacakan yang judulnya tentang cuaca panas. Nah, di simbol sebelahnya ada kata atau istilah khusus. Kira-kira tadi kan kalian sudah memahami ya, kata atau istilah khusus itu adalah istilah yang erat kaitannya dengan suatu tema atau sebuah informasi dalam sebuah cerita.
Nah, tadi kan teks ceritanya tentang cuaca panas nih. Kira-kira apa aja ya yang hubungannya sama cuaca panas? Kita lihat di teksnya. Cuaca panas itu erat kaitannya sama, nah ini ya, musim kemarau. Nah, betul ya. Biasanya cuaca panas itu hubungannya sama musim kemarau ya. Kering, kering kerontang kalau bahasanya ya. Selanjutnya, yang kedua, kira-kira apa lagi ya yang hubungannya sama cuaca panas? Betul, yang pasti suhunya. Suhunya seperti apa? Suhunya sangat panas, kira-kira 33 sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga, kira-kira apa lagi ya istilah khusus yang kaitannya dengan cuaca panas? Iya, betul sekali. Ini ada di paragraf kedua. Nih, cuaca panas ditandai oleh menurunnya kelembaban udara. Betul ya? Berarti kelembaban udara kaitannya sama cuaca panas. Bu Anita, apa sih itu kelembaban udara? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Yang keempat, cuaca panas erat hubungannya dengan, betul sekali, langit tampak cerah dan sedikit berawan. Atau bisa juga dengan udara yang kering. Biasanya kalau panas kan udaranya kering ya. Nah, ini nih. Baris ke panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. Dan yang terakhir, istilah khusus apa lagi yang berkaitan dengan cuaca panas? Iya, betul, dengan dehidrasi dan kulit kering. Ya, ini tadi 5 kata atau istilah khusus yang hubungannya dengan cuaca panas. Nah, next. Di sini Bu Anita sudah memberikan artinya apa sih Bu tadi? Ada kelembaban udara, ada suhu, ada udara yang kering, ada musim kemarau. Nah, di sini Bu Anita akan jelaskan. Musim kemarau itu artinya adalah kering, ya. Musim kemarau itu kering. Yang kedua, suhu. Suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, karena tadi kalau ketika cuaca panas suhunya cukup besar ya, 33, kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga, ada kelembaban udara. Apa ya kelembaban udara? Nah, di sini kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara terbentuk uap air. Nah, biasanya kalau kelembaban udaranya ketika musim panas, nah, tadi menurun ya. Nah, yang keempat ada udara. Udara itu apa, Bu Anita? Nah, kita di sini. Udara itu adalah campuran gas. Ingat ya, udara itu ada gas campurannya yang terdapat di permukaan bumi. Terakhir ada dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kondisi jumlah cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak. Jadi cairan yang keluar dari tubuh kita tuh lebih banyak dari jumlah cairan yang masuk. Nah, kelima arti atau kelima kata istilah khusus yang kaitannya dengan cuaca panas ini bisa kalian cari juga di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nanti minta bantuan ayah bundanya, oke? Next. Selanjutnya, kita akan mencari informasi dalam cerita atau artikel. Ceritanya masih sama tentang cuaca panas. Kira-kira apa ya informasi yang bisa kita dapat tentang cuaca panas? Siapa yang sudah menemukan? Yap, betul sekali. Informasi yang dalam cerita tentang cuaca panas ini, yang pasti cuaca panas ini biasanya terjadi pada musim kemarau nih, baris kedua ya. Masih di paragraf 1. Dan bulan-bulan pancaroba. Betul ya, cuaca panas biasanya terjadi di musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba. Yang kedua, biasanya ketika cuaca panas itu suhunya mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius. Betul? Yang ketiga, informasi apa lagi? Ya, informasi yang kita dapat bisa cuaca panas ditandai dengan menurunnya kelembaban udara. Tadi kan sudah kita bahas ya, apa kelembaban udara? Nah, berarti ketika cuaca panas, kelembaban udaranya itu turun. Nah, itu ya. Keempat, apalagi ya informasi yang bisa kita dapatkan dari teks cuaca panas? Nah, ada ketika cuaca panas, langit tampak cerah. Nih,
Paragraf kedua, baris kedua. Ketika cuaca panas, langit tampak cerah dan sedikit berawan. Nah, kalau dari Bu Anita hanya 4 informasi. Nah, nanti kalau dari kalian bisa menemukan informasi lain yang berkaitan dengan cuaca panas, boleh loh. Kita next. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih atas telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Anita sampaikan tentang kata atau istilah khusus dan informasi dalam sebuah cerita bisa bermanfaat untuk kalian mengerjakan tugas di hari Selasa nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Bu Anita ya. Terima kasih Bu Anita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.